Hujan rintik membasahi kaca jendela bus ekonomi yang membawa Gilang kembali ke desa kelahirannya, Kalibening. Wajahnya lelah, matanya sembab, dan ransel di pangkuannya tampak lusuh. Selama 5 tahun terakhir, ia bekerja di sebuah bengkel kecil di kota sebagai montir. Hidupnya memang sederhana, tapi cukup untuk makan dan menyewa kamar kos. Namun, semua berubah ketika bengkel tempatnya bekerja mendadak tutup. Sang pemilik kabur karena terlilit utang. Gilang bersama 2 mekanik lain ditinggalkan begitu saja tanpa pesangon. Beberapa minggu ia coba bertahan di kota, mencari pekerjaan serabutan, namun persaingan keras dan dompet yang makin tipis memaksanya mengambil keputusan besar, pulang ke kampung halaman. Bus tua itu akhirnya berhenti di pertigaan kecil, di mana papan kayu bertuliskan "Selamat datang di Desa Kalibening" berdiri miring, nyaris roboh. Gilang turun sambil menarik napas panjang. Jalan berbatu yang memanjang menuju perkampungan itu masih sama seperti dulu, sepi, dikelilingi sawah, dan udara yang dinginnya menusuk tulang dari keyohan. Rumah-rumah panggung berdinding kayu tampak sunyi. Sesekali terdengar suara ayam berkokok dan angin yang menggerakkan pohon bambu di tepi jalan. Sampai di depan rumah ibunya, Gilang berdiri sejenak. Rumah itu tak banyak berubah, hanya warnanya kini lebih kusam dan bagian atap tampak beberapa genteng diganti dengan seng. Ia mengetuk pelan. Tak lama seorang perempuan paruh baya membuka pintu. Bu Rumiati, ibunya, terkejut. Gilang, astagfirullah. Kamu kenapa kurus banget, nak? Tanpa banyak kata, Gilang langsung memeluk ibunya. Hatinya yang sempat keras karena gengsi, kini luluh. Dalam pelukan itu, ia merasa kembali menjadi anak kecil lelah, bingung dan ingin dimengerti. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu, ditemani kopi hitam dan ubi rebus. Bu Rumiati mendengarkan dengan sabar saat Gilang menceritakan semuanya tentang bengkel yang bangkrut, majikan yang kabur, dan hidupnya yang terembang-ambing tanpa arah. Aku nyesel, Bu. Dulu nggak nurut kalau disuruh pulang pas masih ada kerjaan. Sekarang malah begini, ujar Gilang pelan. Ibunya menepuk tangan Gilang lembut. Yang penting kamu pulang. Kampung ini mungkin sepi, tapi Allah pasti kasih jalan, asal kamu mau usaha. Esoknya, Gilang mencoba mencari informasi pekerjaan di sekitar desa. Ia mendatangi warung kopi Pak Darto yang juga menjual sembako. Di sana, beberapa pemuda sedang nongkrong sambil merokok dan main kartu. Wah, Gilang, baru pulang? Sapa seorang pemuda kurus berambut gondrong bernama Jatmiko. Teman, mainnya dulu waktu kecil. Iya, Mik, nganggur di kota, jadi pulang aja. Kamu kerja di mana sekarang? Aku bantu kebun bapakku, tapi ya gitu, dapatnya harian. Nggak pasti. Di sini susah, lang, pabrik jauh, sawah makin sempit, bengkel pamanmu aja udah tutup, tahu kan? Gilang mengangguk pelan. Aesu mengecek sendiri bangunan bengkel itu kini penuh debu, dan gerbangnya dirantai. Menurut tetangga, pamannya pindah ke kota lain dan tak meninggalkan pesan. Hati Gilang makin berat. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Modal tak punya. Skillnya pun hanya seputar mesin dan perbengkelan. Ia sempat terpikir membuka bengkel kecil di desa, tapi butuh alat dan biaya. Malamnya, Gilang duduk di beranda rumah, memandangi langit penuh bintang. Desa Kalibening memang tenang, tapi juga sepi dari peluang. Ia sempat bertanya-tanya, apakah keputusannya pulang adalah kesalahan? Bu Rumiati menyusul sambil membawa secangkir teh hangat. Kamu jangan putus asa, Gilang. Coba saja tanya-tanya ke RT atau masjid. Kadang ada yang butuh tenaga buat proyek kecil atau bantuin panen. Ya, Bu, besok aku coba keliling lagi. Keesokan paginya, Gilang mengayuh sepeda pinjaman milik tetangga keliling desa. Ia berhenti di beberapa rumah yang memiliki usaha kecil peternakan lele, kebun pisang, penggilingan padi, tapi semuanya sudah punya pekerja. Ia juga menyempatkan diri mampir ke balai desa. Di sana, ia bertemu dengan Pak Waryo, kepala dusun, yang mengenalnya sebagai anak almarhum Pak Darmo. Wah, Gilang, sudah lama nggak kelihatan. Pekerjaan sekarang lagi susah. Tapi kalau kamu mau bantu-bantu proyek paving jalan, minggu depan ada. Gajinya nggak besar, tapi lumayan buat sementara. Gilang mengucap terima kasih, tapi dalam hati tetap bimbang. Ia ingin pekerjaan yang lebih stabil. Saat kembali ke warung kopi di sore hari, matanya tertuju pada selembar kertas tempel di tiang listrik dekat warung. Dicari pekerja toko sembako, gaji menarik, bisa tinggal di tempat, tidak perlu penggelmet. Hubungi Pak Dirman. Lokasi, ujung timur Kalibening. Gilang sempat heran. Ia tak pernah tahu ada toko sembako di ujung timur desa. Biasanya tempat itu jarang dilewati orang, karena mendekati batas hutan kecil yang konon angker. Tapi rasa penasaran dan harapan membuatnya mencatat nomor yang tertera. Ia menunjukkan selebaran itu kepada Jatmiko. Temannya mengerutkan kening. Pak Dirman, kayaknya aku pernah dengar nama itu.
Tapi toko di sana? Bukannya itu arah ke tempat lama yang kosong, tempat kosong. Maksudmu rumah kosong? Tanya Gilang. Iya, dulu ada rumah tua yang katanya angker. Tapi entahlah, mungkin sekarang sudah direnovasi. Siapa tahu, Gilang hanya mengangguk. Ia menyimpan selebaran itu di sakunya dan memutuskan besok pagi ia akan mencoba menghubungi nomor tersebut. Ia tak tahu bahwa keputusan kecil itu akan membawanya ke dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara desa Kalibening masih diselimuti kabut tipis. Gilang berdiri di depan rumah sambil memandangi selebaran lusuh yang ia dapat kemarin sore. Kertasnya agak lecek, tapi tulisan cetaknya masih jelas. Dicari penjaga toko sembako, gaji tinggi, bisa tinggal di tempat, tidak perlu pengalaman. Ia menimbang-nimbang. Tawaran itu terdengar terlalu bagus untuk ukuran kampung yang jarang punya pekerjaan tetap. Tapi di sisi lain, apa salahnya mencoba? Keadaan sudah mendesaknya untuk bertindak. Setelah pamit pada ibunya, Gilang mengambil sepedanya dan mengayuh pelan ke arah timur desa. Jalan yang dilaluinya makin sempit, dan rumah-rumah mulai jarang terlihat. Ladang dan rumpun bambu menggantikan perkampungan. Ia tak ingat kapan terakhir kali ke bagian desa ini, mungkin waktu kecil, saat diajak kakeknya mencari kayu bakar. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah percabangan kecil yang tak terlihat di peta desa. Sebatang pohon beringin berdiri kokoh di sana. Akarnya menjalar ke tanah seperti tangan tua yang mencengkeram bumi. Di berdiri papan kayu kusam bertuliskan toko sembako Pak Dirman. Panahnya menunjuk ke jalan tanah yang masuk ke arah hutan kecil. Gilang menelan ludah. Jalan itu sepi, bahkan rumput liar tumbuh subur di sepanjang tepinya. Tapi ia teruskan langkahnya. Setelah berjalan kurang lebih 200 meter, ia melihat bangunan kayu sederhana yang tampak lebih modern dibandingkan lingkungan sekitarnya. Bangunannya tidak terlalu besar, namun terawat rapi. Jendela-jendela diberi teralis besi, dan rak-rak barang terlihat dari balik kaca. Tepat di depan pintu masuk, berdiri seorang pria tua berpakaian koko abu-abu. Wajahnya keriput dan matanya cekung. Dalam, ia tidak tersenyum, tapi juga tidak terlihat marah. Sorot matanya tajam, namun tak menyimpan emosi. Kamu yang lihat selebaran? Tanyanya pelan, tanpa basa-basi. Iya Pak, nama saya Gilang. Saya butuh pekerjaan. Pria itu mengangguk singkat. Saya Pak Dirman. Masuklah, kita bicara di dalam. Gilang mengikuti langkah Pak Dirman ke dalam toko. Di dalam, suasananya sangat tenang. Rak-rak kayu di sisi kanan dan kiri tersusun rapi, penuh dengan barang kebutuhan pokok beras, minyak, gula, sabun, bahkan jajanan anak-anak. Tidak ada satupun debu menempel. Pak Dirman menunjuk kursi kecil di belakang meja kasir. Saya butuh orang jaga toko. Malam hari juga, karena ada pelanggan yang datang larut. Saya sudah tua, gak kuat lagi begadang. Kamu bisa? Gilang mengangguk cepat. Bisa Pak, saya terbiasa kerja shift malam waktu di kota Pak. Dirman mengamati wajahnya sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kamu mulai malam ini. Gaji min. Di belakang ada kamar kecil. Kamu boleh tinggal di situ. Tapi ada satu syarat. Apa Pak? Jangan buka gudang. Kunci akan saya pegang. Barang-barang penting disimpan di sana. Kamu nggak perlu tahu. Jaga toko. Itu cukup. Gilang sempat ragu, tapi ia mengangguk. Baginya, itu bukan masalah besar. Ia tak ingin merusak kesempatan ini. Pak Dirman mengantar Gilang ke belakang toko. Ada lorong kecil yang menghubungkan ruang utama dengan kamar tidur. Kamar itu berukuran sekitar 2 kali 2 meter, cukup untuk satu kasur busa tipis, kipas angin dan rak kecil. Di sudut ruangan tergantung sebuah foto tua gambar seseorang yang wajahnya nyaris pudar dimakan waktu. Ini kamar kamu. Mandinya di luar. Ada sumur. Kalau butuh makan, tinggal ambil di dapur. Saya masak tiap pagi. Makasih Pak, saya nggak keberatan. Pak Dirman hanya mengangguk lalu kembali ke depan. Suara langkah kakinya pelan, seperti orang yang sudah terlalu lama terbiasa berjalan sendirian. Gilang menghempaskan napas dan meletakkan tasnya. Meski kamar itu kecil dan sederhana, setidaknya ia punya tempat tinggal dan pekerjaan. Ia keluar sebentar untuk mencuci muka di sumur belakang. Di sana, ia melihat semak-semak tinggi yang tumbuh di sekitar pagar toko, membatasi bangunan ini dari pepohonan hutan yang semakin gelap ke arah dalam. Sore menjelang, Gilang mulai membantu membereskan rak dan mencatat stok barang. Pelanggan memang tidak ramai, hanya 2 atau 3 orang yang datang sebelum maghrib. Wajah mereka asing, dan semua hanya membeli barang-barang dasar tanpa banyak bicara. Saat ditanya apakah mereka tinggal dekat sini, mereka hanya menjawab pendek, iya, belakang kebun. Gilang merasa ada yang aneh. Ia tak ingat ada permukiman di sekitar toko ini. Tapi ia pikir mungkin ada jalan tembus ke dusun lain.
Menjelang malam, Pak Dirman menyerahkan kunci kecil dan senter. Tutup pintu jam 9. Tapi jangan matikan lampu toko. Kalau ada yang ketuk, bukakan. Mereka pelanggan tetap. Gilang sempat heran. Malam-malam masih ada yang beli, Pak? Pak Dirman menatapnya dengan datar. Biasakan saja. Jangan banyak tanya. Setelah itu, pria tua itu masuk ke kamarnya sendiri yang berada di sisi kanan toko, meninggalkan Gilang seorang diri di ruang utama. Jam 9 malam, toko sudah sunyi. Gilang menutup pintu utama, tapi sesuai pesan Pak Dirman, lampu toko tetap menyala. Ia duduk di kursi kasir, bermain-main dengan senter kecilnya. Dari jendela kaca, ia bisa melihat bayangan pohon bergerak pelan diterpa angin, detik demi detik. Berjalan, tiba-tiba jam 10 malam, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok-tok, Gilang menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdetak agak cepat. Ia bangkit dan membuka pintu perlahan. Di luar berdiri seorang perempuan berkerudung gelap. Wajahnya tertutup separuh bayangan. Ia hanya berkata, "Beras 2 kilo." Tanpa banyak bicara, Gilang mengambil beras, menyerahkan padanya, dan menerima. "Wong Pa." Saat perempuan itu pergi, langkahnya nyaris tanpa suara. Gilang berdiri di pintu beberapa saat, menatap jalan yang kembali gelap. Dalam hati, ia mulai bertanya, siapa sebenarnya pelengen-pelengen malam ini? Dan toko ini sendiri, sudah berapa lama ada di sini? Malam pertama Gilang di toko sembako Pak Dirman berakhir dengan rasa gelisah. Ia memang sudah terbiasa kerja malam ketika di kota. Tapi suasana di toko itu jauh berbeda, sunyi yang terlalu pekat, dan angin yang berdesir seolah membawa bisikan yang tidak bisa dipahami. Setelah pelanggan terakhir pergi, toko kembali sepi. Lampu neon putih di atas rak barang tetap menyala, memantulkan bayangan aneh di lantai ubin. Gilang duduk di kursi kasir, memainkan senter kecil sambil sesekali melirik jam dinding yang berjalan lambat. Ia mencoba menyibukkan diri dengan mencatat ulang daftar stok barang, meski matanya sudah lelah. Tepat pukul 1 dini hari, suara langkah kaki berat terdengar dari arah rak bagian belakang. Duk, duk, duk. Gilang sontak menoleh. Toko terkunci. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Ia berdiri perlahan, mengambil senter dan berjalan ke arah rak tempat suara itu berasal. Tidak ada siapa-siapa. Rak bumbu dapur tetap rapi, tak ada yang tergeser. Tapi udara di sekitar situ terasa dingin. Dan entah kenapa bau semacam kayu terbakar menguar samar. Ia kembali duduk. Belum sempat menarik napas panjang, matanya tertumbuk pada satu hal ganjil. Botol kecap yang tadi sore ia tata di rak tengah, kini berpindah ke rak tepung. Perasaanku aja, mungkin, pikirnya. Namun perasaan itu tidak hilang. Ada semacam tatapan tak kasat mata dari sudut ruangan yang membuat kulit tengkuknya dingin. Ia berusaha mengusir pikiran negatif, tapi rasa tidak nyaman itu menetap seperti kabut yang menggantung. Malam itu, ia tidur di kamarnya dengan lampu menyala, tapi tidur pun tidak membawa ketenangan. Gilang bermimpi. Ia berdiri di tengah toko, dan para pembeli datang satu persatu. Tapi wajah mereka kabur, seperti dilapisi kabut tipis. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Salah satu dari mereka sosok tinggi dengan tangan panjang dan mata hitam pekat mendekatkan wajahnya ke telinga Gilang dan berbisik, "Jangan pergi. Tetap di sini, kami butuh kamu." Gilang terbangun dengan peluh dingin di dahi. Nafasnya tersengal, dan ia merasa kedinginan meski pintu kamar tertutup rapat. Keesokan paginya, ia mencoba menenangkan diri dengan bekerja seperti biasa. Pak Dirman muncul sekitar pukul 7 pagi untuk menyiapkan sarapan nasi goreng dan teh. Panas, lelaki tua itu seperti biasa, pendiam dan ekspresinya datar. "Pak, semalam saya dengar suara langkah-langkah di toko. Ada tikus atau hewan liar ya?" tanya Gilang, mencoba bersikap santai. Pak Dirman hanya menjawab pendek, "Biasakan saja. Tempat ini memang punya suara sendiri. Tapi selama kamu kerja dengan tenang, tidak akan diganggu." Jawaban itu justru membuat dada Gilang makin sesak. "Maksudnya, diganggu siapa, Pak?" Pak Dirman tak menjawab. Ia hanya menatap Gilang beberapa detik, lalu kembali makan tanpa suara. Hari-hari berikutnya, keanehan terus berulang. Pada malam kedua, Gilang kembali mendengar suara gesekan benda seperti rak yang diseret perlahan. Tapi ketika ia cek, tidak ada yang berubah. Keesokan paginya, ada jejak kaki basah di depan kasir. Padahal lantai tidak pernah dibersihkan pakai air, dan hujan pun tidak turun malam itu. Ia mulai mencatat setiap kejadian aneh di buku kecil. Tanggal, jam, suara, dan apa yang ia lihat. Bukan untuk menyelidiki, tapi semacam pelampiasan, agar pikirannya tidak meledak karena terus-terusan menahan ketakutan. Pada malam keempat, ia kembali bermimpi buruk. Kali ini, mimpinya lebih jelas. Ia berada di gudang toko, padahal ia tak pernah
Masuk ke sana. Di dalam mimpi, pintu gudang terbuka lebar, dan cahaya merah redup menyinari rak-rak kosong. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin besar, dan dari dalam cermin, muncul bayangan dirinya sendiri, tapi wajahnya lebih tua. Matanya kosong, dan mulutnya tersenyum menyeringai. Kamu sudah cocok di sini, Gilang. Kamu milik kami sekarang. Gilang terbangun sambil menjerit lirih. Tubuhnya berkeringat meski malam itu dingin menusuk. Ia mulai merasa jiwanya lelah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena tekanan psikologis yang makin menumpuk. Siangnya, ia memberanikan diri berkeliling ke rumah-rumah warga sekitar. Toko mencoba mencari tahu sejak kapan toko sembako ini beroperasi. Yang ia dapatkan malah membuat kepalanya pening. Seorang ibu tua yang tinggal di dekat ladang bambu berkata, "Toko sembako di ujung timur." "Halah, Mas Gilang bercanda ya. Di sana kan cuma ada rumah kosong bekas orang Belanda. Udah lama nggak ditempati." Gilang kebingungan. "Tapi sekarang udah ada toko, Bu. Saya kerja di sana." Namanya Pak Dirman yang punya ibu. Itu memandangnya dengan heran, lalu tertawa kecil. "Mas, di sana itu kosong, nggak ada orang. Saya lewat situ tiap pagi waktu mau ke kebun. Kalau ada toko, pasti saya tahu." Gilang mencoba bertanya pada dua orang lainnya, seorang anak muda dan penjaga warung. Jawabannya sama. Tidak ada yang tahu toko sembako Pak Dirman. Bahkan saat ia tunjukkan arah jalannya, mereka hanya mengernyit. "Mas, itu jalanan ke arah hutan kecil bukan? Mana ada toko di sana?" "Yang saya tahu, tempat itu malah dikeramatkan." Gilang pulang dengan pikiran kusut. Ia membuka kembali selebaran yang dulu ia temukan. Anehnya, tulisan di selebaran itu mulai memudar. Hanya tersisa jejak samar, seolah kertas itu mulai menghapus dirinya sendiri. Malam itu, saat kembali jaga malam, Gilang merasa tubuhnya ringan dan kepalanya seperti melayang. Ia menatap etalase toko yang tertutup kaca. Dari pantulan itu, ia melihat sekelibat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, namun saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Ketika ia duduk kembali di kursi kasir, terdengar bisikan sangat pelan di telinganya. "Jangan pergi, kau akan segera jadi bagian dari toko ini." Sudah lebih dari seminggu Gilang bekerja di toko sembako milik Pak Dirman, dan semakin hari, perasaan aneh itu tak juga hilang. Meski tampak biasa dari luar, toko itu seperti memiliki denyut kehidupan sendiri, hidup dalam keheningan, penuh isyarat yang tak bisa dijelaskan. Namun, di tengah semua itu, Gilang mencoba bertahan. Ia tak punya pilihan lain. Di desa seperti Kalibening, kesempatan kerja bukan hal yang bisa dipilih-pilih. Toko ini, seberapapun ganjilnya, memberi tempat tinggal, makanan, dan penghasilan yang lumayan. Ia tidak ingin kembali jadi beban untuk ibunya. Hari itu, setelah belanjaan dari distributor datang, Gilang keluar sebentar untuk mencari udara segar. Ia berjalan melewati jalan setapak menuju sawah belakang desa, tempat biasa orang mencari rumput atau sekadar istirahat dari rutinitas. Sinar matahari siang menyinari wajahnya, tapi sejuknya tak mampu sepenuhnya menghapus bayangan-bayangan gelap di pikirannya. Di pinggir jalan, di bawah pohon randu tua yang daunnya berguguran, duduklah seorang lelaki tua berpeci lusuh dan bersarung batik, sedang mengasah parang kecil dengan batu pipi. Tatapan matanya tajam tapi tenang. Dialah Pak Sunar, salah satu tetua desa yang jarang sekali bergaul. Warga sering menyebutnya orang tua aneh, karena kebiasaannya yang suka bicara sendiri dan menolak hadir dalam acara desa. "Gilang, anaknya Bu Rumiati ya?" sapa Pak Sunar tanpa menoleh. Gilang terkejut. Ia belum pernah berbicara langsung dengan Pak Sunar sebelumnya. "Iya Pak, kok Bapak tahu?" Pak Sunar menyeringai tipis. "Aku ini sudah lama tinggal di desa ini, Nak. Orang datang dan pergi, tapi beberapa hal tetap tinggal, termasuk toko yang sekarang kamu jaga itu." Gilang menegang. Bapak tahu soal toko itu lebih dari sekadar tahu. Toko itu sudah muncul 3 kali selama hidupku, dan setiap kali muncul, selalu ada anak muda dari kampung yang masuk, dan tak pernah benar-benar keluar. Gilang diam. Ia ingin menganggap Pak Sunar hanya sedang menggertak, tapi nada suaranya terlalu datar untuk sebuah lelucon. Ia duduk di batu besar dekat sana. "Apa maksud Bapak? Toko itu tempat kerja saya butuh uang." Pak Sunar mengangguk pelan. "Saya tidak melarang kamu bekerja, Nak. Tapi kamu harus tahu, itu bukan toko biasa. Tempat itu semacam penghubung. Ada yang memakai bentuk toko agar tetap bisa bertransaksi di dunia ini. Dulu pernah jadi rumah makan, pernah juga jadi tempat fotokopi. Tapi isinya tetap sama, bukan untuk manusia. Saya cuma jaga toko, Pak. Nggak pernah ganggu apa-apa. Saya kerja dengan tenang." Pak Sunar meletakkan parangnya. "Dan itu yang mereka suka. Orang yang tidak banyak tanya, yang betah dan diam. Tapi semakin kamu betah, kamu akan semakin jadi bagian."
Dari tempat itu, mereka butuh penjaga. Tapi bukan hanya sebagai pekerja, nak. Sebagai bagian dari mereka. Gilang tertawa kecut. Maaf pak, saya capek. Tiap hari hidup saya sudah kayak dihantui rasa takut. Tapi cuma itu yang saya punya sekarang. Kalau saya pergi, saya bisa lapar. Ibu saya juga nggak punya penghasilan tetap. Saya bukan anak kecil yang bisa lari dari masalah cuma karena cerita horor. Pak Sunar menatap Gilang lama. Kalau kamu memilih bertahan, setidaknya jangan tinggal terlalu lama. Jangan biarkan tempat itu mengambil lebih dari waktumu. Kalau kamu mulai lupa hari, lupa mimpi, atau lupa pulang, berarti kamu sudah mulai dimiliki. Gilang tidak menjawab. Ia berdiri, pamit, dan melangkah pergi dengan pikiran kacau. Kata-kata Pak Sunar seperti racun yang perlahan menyusup ke dalam pikirannya. Malam itu, di toko suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu tetap menyala, jam tetap berdetak, tapi waktu seolah melambat. Tak ada pelanggan malam itu, hanya angin yang meniup dari celah jendela tua, membawa aroma lembab dan bayangan yang menari-nari di dinding. Gilang duduk di kursi kasir, sambil menatap etalase yang memantulkan bayangan tubuhnya. Ia mencoba membaca ulang buku catatannya, catatan kejadian-kejadian aneh yang ia alami sejak pertama bekerja di toko. Tapi huruf-hurufnya mulai sulit dibaca. Sebagian halaman menjadi kosong, seolah tinta tulisan telah diserap oleh kertas malam. Itu ia kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya lebih nyata dari sebelumnya. Ia melihat ibunya berdiri di depan toko, memanggil-manggil namanya dengan panik. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dari balik kaca toko seperti bongkar pajangan yang terkunci. Ketika ia bangun, langit sudah terang. Ia melihat jam 7 pagi, tapi tubuhnya masih berada di kursi kasir. Dengan posisi persis seperti dalam mimpinya. Beberapa hari kemudian, Bu Rumiati mulai merasa aneh. Anaknya memang jarang pulang, tapi biasanya tetap menjawab pesan atau sesekali mengantarkan kebutuhan rumah. Kini, Gilang jarang terlihat. Bahkan warga yang biasa melintas toko itu mengaku tidak melihat aktivitas di sana. Bu Rumiati memberanikan diri datang ke lokasi. Ia mengetuk pintu toko, namun tak ada yang membuka. Semua jendela tertutup rapat, dan suara di dalam pun hening. Ia menunggu lama, lalu memutuskan pulang dengan perasaan tidak enak. Di rumah, ia bertanya ke Pak Waryo, kepala dusun. Pak, tahu nggak toko sembako di ujung timur? Gilang kerja di sana, tapi sekarang kok nggak pernah pulang. Pak Waryo mengernyit. Toko sembako di ujung timur? Maksudnya arah hutan? Iya, Gilang katanya jaga toko di sana. Pemiliknya Pak Dirman. Pak Waryo menggeleng pelan. Saya belum pernah lihat toko di sana, Bu. Itu kan daerah kosong. Dulu ada rumah, tapi katanya angker, udah lama ditinggalin. Wajah Bu Rumiati pucat. Ia menggigit bibirnya dan buru-buru kembali ke rumah. Malam itu, ia mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Gilang berdiri di belakang etalase, menatapnya dengan wajah pucat, matanya kosong, dan mulutnya berbisik pelan, Bu. Aku nggak tahu jalan pulang. Hari-hari berlalu, atau lebih tepatnya, Gilang merasa waktu tidak berjalan seperti biasanya. Ia sering mendapati dirinya terbangun di kursi kasir, padahal merasa baru saja duduk sebentar. Pernah satu malam ia jaga toko dan tidur sebentar. Menjelang subuh saat bangun, matahari sudah tinggi. Ia panik, lalu melihat kalender dinding tanggalnya bergeser 2 hari ke depan. Kenapa bisa hari Kamis? Bukannya tadi malam masih Selasa? Gumamnya bingung. Ia mencoba bertanya pada Pak Dirman, tapi pria tua itu hanya menjawab dingin, waktu di sini memang suka bergeser. Kalau kamu merasa lelah, itu wajar. Artinya kamu mulai menyatu dengan tempat ini. Kata-kata itu membuat tengkuk Gilang merinding. Wajah Gilang pun mulai berubah. Kulitnya pucat, kantung matanya membesar. Setiap kali ia mengantar barang pesanan ke warung Pak Darto atau bertemu warga saat membeli bahan bakar untuk genset toko, mereka selalu menatapnya dengan ekspresi heran. Lang, kamu sakit? Mukamu kayak orang kurang darah, tanya Pak Darto suatu sore. Gilang tersenyum kaku. Enggak, Pak. Mungkin kecapekan, shift malam terus, tidur yang cukup. Ya, jangan dipaksa. Kamu itu masih muda. Tapi sebenarnya, Gilang tahu, bukan hanya karena kurang tidur. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, hal yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu malam, saat membereskan rak minuman, ia mendengar percakapan lirih dari lorong rak deterjen dan minyak goreng. Awalnya ia pikir Pak Dirman sedang menelepon, tapi saat ia mendekat, suara itu terdengar seperti bahasa asing, bukan bahasa Inggris atau apapun yang pernah ia dengar. Suara-suara itu mendesis dan berbisik, seperti angin beradu di dalam botol, dan lebih dari itu. Ada sosok-sosok samar mulai muncul di antara bayangan rak. Bentuknya tak jelas, kadang menyerupai kepala,
kadang seperti tubuh yang terlalu tinggi dan terlalu kurus. Berdiri dia memandangnya dari kejauhan. Gilang mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut perlahan berubah menjadi kebiasaan. Ia tak lagi kaget jika lampu berkedip sendiri, atau etalase bergoyang meski tak ada angin, seolah dirinya telah diterima oleh tempat itu. Atau mungkin, perlahan dimiliki olehnya. Suatu malam, saat Pak Dirman pergi keluar untuk urusan yang tidak dijelaskan, Gilang merasa terdorong oleh sesuatu yang tak bisa ia tahan. Ia berdiri di depan pintu gudang yang selama ini selalu terkunci. Tapi malam itu, pintunya sedikit terbuka. Hatinya berdebar kencang. Ia ingat jelas larangan. Jangan pernah membuka gudang. Tapi rasa penasaran yang selama ini ia tekan perlahan mendesak ke permukaan. Ia mendorong pintu itu pelan. Gudang itu gelap dan bau apek. Seperti ruangan yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Tapi di tengah ruangan, terdapat meja tua yang penuh debu. Di atasnya tergeletak sebuah buku besar berkulit hitam, diikat dengan tali kain merah tua yang sudah rapuh. Gilang membuka buku itu perlahan. Debu berterbangan, dan halaman pertamanya kosong. Tapi saat ia membalik beberapa lembar, ia menemukan daftar nama tertulis dengan tinta hitam, Darman, 1975 Supardi, 1982, Endang, 1991. Nama-nama itu ditulis rapi. Dan di sebelah setiap nama terdapat tulisan kecil berwarna merah. Sebagian sudah pudar, hilang pada malam ke-40. Tidak kembali setelah pintu ditutup, diserap. Gilang merasa darahnya dingin. Ia terus membalik halaman. Dan di lembar terakhir, terdapat satu nama tambahan yang baru. Gilang, 2025 tertulis samar. Seperti baru mulai muncul, tangannya gemetar. Ia menutup buku itu dan mundur pelan. Pintu gudang menutup sendiri. Dengan suara pelan tapi tegas, seolah mengisyaratkan, "Kau sudah tahu." Sejak kejadian itu, Gilang merasa semakin sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Ia tak tahu lagi, apakah hari sudah berganti, atau apakah ia hanya terus berada dalam satu malam panjang yang tak pernah berakhir. Bahkan, di suatu pagi, ia melihat pantulan wajahnya di kaca toko dan tak mengenali dirinya sendiri. Matanya tampak lebih dalam, dan kulit di bawah kelopak matanya terlihat lebih gelap dari biasanya. Seperti tubuhnya tetap di dunia ini, tapi sebagian dari jiwanya mulai berada di tempat lain. Suatu sore, ia memberanikan diri untuk bertanya lagi pada Pak Dirman. "Orang-orang sebelum saya yang kerja di sini, apa mereka juga seperti saya?" Pak Dirman menatapnya lama. "Kamu sudah lihat buku itu?" Gilang mengangguk pelan. "Berarti kamu sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa, Pak?" "Sebenarnya tempat ini..." Pak Dirman menghela napas. Untuk pertama kalinya, ada nada lelah dalam suaranya. "Tempat ini bukan milikku. Aku hanya menjaga sama seperti kamu. Dulu aku juga seperti kamu, Gilang. Datang karena butuh pekerjaan, lalu tak bisa pergi. Tapi beda dengan yang lain, aku diberi waktu lebih lama. Karena aku tunduk. Tunduk pada siapa? Pada mereka yang mengisi toko ini di malam hari. Pada pembeli yang tidak berasal dari sini, Pak." Dirman berdiri dan menatap ke arah jendela toko yang kini mulai memantulkan langit malam. Toko ini adalah pintu, tapi tidak semua orang boleh keluar setelah masuk. Gilang terdiam. Di luar, angin mulai berembus kencang. Lampu toko berkedip sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Dalam keheningan itu, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tapi jalan keluar belum tentu terbuka. Waktu terus berjalan. Meski bagi Gilang, hari dan malam sudah kehilangan maknanya. Ia bekerja seperti biasa, menjaga toko, menyusun barang, melayani pembeli yang datang di waktu tak wajar. Tapi pikirannya tidak lagi utuh. Kadang, ia melamun selama berjam-jam tanpa menyadarinya. Kadang pula ia berbicara dengan pelanggan yang tidak terlihat oleh orang lain. Sementara itu, Bu Rumiati, ibunya, semakin gelisah. Sudah hampir 2 minggu Gilang tak pulang. Ia sempat mencoba mendatangi toko lagi, tapi pintunya selalu terkunci rapat. Tak ada jawaban meski ia mengetuk dan memanggil nama anaknya. Hingga suara seraknya habis ditelan malam. Di tengah kebingungan, satu-satunya orang yang terlintas di pikirannya hanyalah Pak Sunar, tetua desa yang dianggap aneh oleh banyak orang, namun punya pengetahuan akan hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara logika. "Pak Sunar, saya mohon bantu anak saya. Saya takut dia bukan lagi Gilang yang saya kenal." Suara Bu Rumiati bergetar, matanya merah karena kurang tidur. Pak Sunar menatap perempuan itu dengan sorot mata dalam. Ia tak langsung menjawab. Ia tahu apa yang sedang dihadapi Gilang jauh lebih besar daripada sekadar gangguan gaib biasa. "Saya bisa mencoba, tapi ini bukan soal menyelamatkan tubuhnya saja, melainkan menyelamatkan jiwanya yang sudah tidak sepenuhnya di sini."
Malam itu juga, Pak Sunar mempersiapkan perlengkapan kecil botol air doa, tasbih kayu cendana, dan secari kain putih bertuliskan huruf-huruf Arab kuno. Ia mengenakan baju hitam longgar dan ikat kepala putih. Sebelum berangkat, ia meminum seteguk air zam-zam yang disimpan khusus untuk keadaan seperti ini. Pukul 2 dini hari, ia tiba di depan toko sembako yang gelap dan lengang. Dari kejauhan, bangunan itu tampak biasa, namun aura di sekelilingnya menyimpan tekanan yang tidak terlihat. Pak Sunar berdiri di depan pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu membaca surat Al-Falaq dan Anas perlahan. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuhkan telapak ke daun pintu, lalu mendorongnya. Ajaibnya, pintu itu terbuka sendiri, tanpa kunci, tanpa suara gesekan, seperti menyambut tamu yang telah lama ditunggu. Di dalam, lampu toko menyala redup. Rak-rak tetap berdiri seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Udara terasa berat, dan bayangan gelap menggantung di sadit-sadit ruangan, seperti asap yang tak mau hilang. Di balik meja kasir, Gilang duduk kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap lurus ke depan. Ia tidak berkedip, tidak bergerak, bahkan tidak tampak bernapas. Yang membuat Pak Sunar terdiam adalah sosok-sosok samar yang mengelilingi Gilang. 6 makhluk tinggi berjubah gelap, dengan wajah kabur seperti bercermin di air yang bergelombang. Mata mereka hanya bayangan, tapi tajam menatap Pak Sunar dengan tatapan tidak suka. Makhluk-makhluk itu tidak bergerak, namun atmosfernya menyesakkan. Ruangan seolah terbelah antara dunia nyata dan sisi lain yang tak bisa dilihat manusia biasa. Pak Sunar tidak mundur. Ia duduk bersila di depan meja kasir, menaruh botol air doa di antara dirinya dan Gilang. Mulutnya mulai melantunkan ayat-ayat Ruqyah dengan suara rendah, namun tegas. Double quotes, Adyuba, Rabayul Falak, min syari. Saat suara itu menggema, makhluk-makhluk di sekeliling Gilang mulai menggeliat. Tubuh mereka bergetar, dan beberapa langkah mundur, seolah terbakar oleh lantunan doa. Pak Sunar menyiramkan sedikit air doa ke wajah Gilang sambil menekan keningnya dengan telapak tangan. Gilang, bangun nak, ini Bapak Sunar. Ibumu menunggumu. Pulang, bangun, jangan biarkan dirimu tenggelam di dunia mereka. Mata Gilang berkedip 1 kali lalu 2 kali. Bibirnya sedikit bergerak, dan napasnya mulai kembali terdengar. Meski pelan, namun saat Gilang mulai sadar, makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara lengkingan halus bukan dari mulut, tapi langsung menembus kepala. Pak Sunar menahan pusing sambil terus membaca. Tak peduli cairan hangat mulai mengalir dari hidungnya. Aku, di mana? Suara Gilang lirih, pelan, tapi nyata. Kamu di toko, tapi bukan tempatmu lagi. Ayo, ikut aku. Sekarang, Pak. Pak, Sunar berdiri dan menarik lengan Gilang, tapi tubuh pemuda itu berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Separuh tubuhnya dingin, dan bayangan samar mulai muncul di bahunya. Tangan-tangan hitam yang melingkar seperti rantai halus. Terlambat, gumam Gilang. Matanya setengah kosong. Belum. Pak Sunar menyiramkan sisa air doa ke sekeliling kursi kasir, menciptakan lingkaran perlindungan. Mantra-mantra kuno yang dipelajarinya sejak muda dikeluarkan satu demi satu. Keringat membasahi dahinya, tubuhnya limbung, tapi niatnya tetap kokoh. Dalam satu hembusan terakhir doa panjang, cahaya dari lampu toko berkedip kencang sekali, 2 kali. Lalu terang benderang, sosok-sosok hitam itu mendesah seperti kabut yang terbakar dan menghilang dalam sekejap. Gilang jatuh terduduk, matanya kembali menunjukkan kehidupan. Namun ketika Pak Sunar menatap wajahnya, ada yang tak sama. Setengah wajah Gilang tampak lebih pucat dari sisi lainnya. Mata kanannya memancarkan tatapan kosong yang tidak menyerupai manusia biasa. Ketika ia bicara, suaranya seperti bergema dari 2 mulut. Saya kembali, Pak, tapi tidak semua bagian saya bisa ikut. Pak Sunar terdiam, lalu memeluk Gilang dengan pelan. Ia tahu, separuh jiwa pemuda ini telah tertinggal di sisi lain di dunia yang bersembunyi di balik toko sembako itu. Dunia yang menolak menyerah sepenuhnya. Menjelang subuh, Pak Sunar menggandeng Gilang kembali ke rumah Bu Rumiati. Sang ibu menangis histeris saat melihat anaknya kembali. Meski sedikit berbeda, nak. Kamu kenapa jadi dingin begini? Gilang tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat. Matanya menatap ke arah timur, arah toko, arah di mana dunia lain menanti dalam diam. Pagi itu, desa Kalibening digegerkan oleh sesuatu yang tak masuk akal. Warga yang melewati jalan menuju ujung timur tempat toko sembako milik Pak Dirman berdiri menemukan tanah kosong, dipenuhi ilalang tinggi dan semak belukar. Tidak ada bangunan,
Tidak ada bekas pondasi, tidak ada sisa papan nama toko, hanya tanah kosong yang lembab dan bau seperti tanah baru digali. Padahal, seminggu lalu orang-orang masih melihat Gilang keluar masuk toko. Mereka bahkan menerima antar barang dari tangan Gilang sendiri. Tapi kini, tempat itu seperti tak pernah ada. Pak Waryo, kepala dusun, mencoba mengumpulkan warga untuk membersihkan area tersebut. Berharap mungkin toko itu hanya ambruk semalam dan tertimbun tanah. Tapi saat penggalian dilakukan, yang mereka temukan hanya batu bata hitam tua yang sudah rapuh, bercampur tulang ayam dan kemenyan kering. Tidak ada tanda bangunan modern. Tidak ada alat kasir, tidak ada rak sembako. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah mereka hanya berhalusinasi bersama atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bersembunyi di ujung desa mereka. Sementara itu, di rumah kecil di tengah desa, Gilang menjalani hari-harinya dengan sepi dan lambat. Tubuhnya kembali sehat, tapi jiwanya tidak pernah benar-benar kembali. Ia sering duduk di beranda rumah, menatap langit sore yang memerah, seolah mencari sesuatu di antara awan. Kadang, saat ibunya sedang memasak atau mencuci pakaian, ia mendengar Gilang bicara pelan, seperti sedang berbincang dengan seseorang. Tapi saat ia intip, Gilang hanya duduk sendiri tersenyum pelan, atau menangis tanpa suara. "Lang, kamu bicara sama siapa, nak?" tanya Bu Rumiati pada suatu malam. Gilang hanya menoleh perlahan, matanya sayu, namun penuh kedalaman yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mereka belum pergi, Bu. Mereka masih ingat aku. Kadang, mereka datang minta dibukakan pintu lagi." Ibunya tak sanggup berkata-kata. Ia hanya mendekap tubuh anaknya, berharap sisa jiwa Gilang yang masih ada di dunia ini bisa bertahan lebih lama. Gilang tidak bisa bekerja lagi. Setiap kali mencoba keluar dari desa atau melamar kerja ke kota tetangga, tubuhnya selalu sakit, demam tinggi, mimpi buruk, dan tubuhnya berat seperti ditarik ke dalam tanah. Seolah ada kekuatan yang tidak ingin ia jauh dari tempat itu. Pak Sunar masih sesekali menjenguk. Ia menyarankan agar Gilang lebih banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan memperkuat batin. Tapi bahkan Pak Sunar tahu, tidak semua pintu bisa ditutup sepenuhnya, dan tidak semua yang pernah masuk bisa kembali utuh. Dia masih di antara dua dunia. "Bu Rumiati," kata Pak Sunar pelan suatu hari, "selama toko itu masih mengingatnya, anakmu tak akan bisa benar-benar bebas." Desa Kalibening akhirnya mulai melupakan peristiwa itu. Orang-orang memilih diam dan menganggap semuanya hanya kesalahan ingatan. Mereka tidak mau bicara soal toko sembako. Nama Pak Dirman perlahan-lahan lenyap dari ingatan mereka, seperti kabut pagi yang tersapu sinar matahari. Namun ada satu hal yang tidak bisa dihapus begitu saja. Setiap malam Jumat Kliwon, dari arah hutan kecil di ujung timur, warga yang masih terjaga mengaku mendengar suara lonceng kecil berdenting. Mirip bunyi lonceng pintu toko yang dibuka pelanggan. Kadang disusul suara rak yang digeser, atau langkah kaki di lantai kayu tua. Warga tidak berani mengecek. Bahkan enjing-enjing desa pun enggan mendekat ke arah itu setiap malam keramat tiba. Konon, suara itu hanya bisa didengar oleh orang-orang yang pernah berbelanja di sana. Dan mereka yang mendengarnya biasanya akan bermimpi aneh, berbelanja di toko yang remang, dengan penjaga toko yang wajahnya tidak terlihat jelas, tapi matanya selalu menatap, seolah mengenali. Suatu malam, saat angin dingin meniup dari timur dan bulan mengambang pucat di langit, Bu Rumiati bangun dari tidur karena mendengar suara gesekan kursi dari ruang depan. Ia bergegas keluar kamar dan mendapati Gilang berdiri di ambang pintu rumah, menatap ke arah hutan. "Lang, kamu mau kemana?" Gilang tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gelap dan berbisik, "Mereka buka lagi, Bu. Cuma malam ini. Mereka butuh penjaga baru, atau mungkin cuman ingin ditemani sebentar." Bu Rumiati memeluk anaknya erat, menangis, menahan tubuh Gilang agar tidak melangkah. Suaranya lirih, bergetar di tengah udara dingin. "Kamu nggak boleh pergi lagi, nak. Kamu sudah pulang. Jangan tinggalin Ibu sendirian." Gilang hanya diam, matanya menatap kosong, lalu perlahan menutup pintu. Ia tidak jadi keluar malam itu. Tapi sejak kejadian itu, ia selalu tidur menghadap ke arah hutan, seolah menunggu seseorang atau sesuatu datang memanggil. Waktu berjalan, tahun-tahun berlalu. Gilang tetap tinggal di rumah ibunya, tidak menikah, tidak bekerja, hanya hidup dalam diam dan detak waktu yang hampa. Kadang ia terlihat tertawa sendiri, kadang ia menyusun barang-barang di meja kayu kecil seolah sedang melayani pembeli yang tak kasat mata. Anak-anak kecil yang lewat depan rumahnya sering berkata, "Om Gilang itu kayak penjaga toko, tapi tokonya nggak kelihatan." Dan setiap malam Jumat Kliwon, saat semua pintu terkunci dan lampu rumah dimatikan lebih cepat, suara lonceng toko yang tak terlihat masih berdentang lembut di kejauhan. Karena toko itu tidak pernah benar-benar hilang.
Ia hanya bersembunyi di antara dimensi, menunggu waktu, menunggu jiwa-jiwa baru yang tak waspada. Dan tentu saja, menunggu penjaga yang setia. Toko sembako itu bukan untuk manusia, tapi untuk makhluk yang butuh perantara di dunia ini.